Ya, halo semuanya. Untuk video hari ini, saya ingin membuat sliding puzzle sederhana. Jadi, jika kita klik, nanti dia akan geser. Nah, untuk video kali ini, saya membuat eh, program sliding puzzle ini tidak menggunakan Unreal Engine 4, tapi sudah menggunakan Unreal Engine 5. Karena memang nantinya di awal tahun 2022 pun Unreal Engine 5 sudah rilis. Jadi, aku sendiri ingin memulai dari Unreal Engine 5 sehingga bisa mengikuti perkembangan dari Unreal Engine itu sendiri. Jadi untuk memulai pembuatan sliding puzzle yang ini, untuk video kali ini kita akan hanya mencakup bagaimana sih pembuatan dari grid-grid untuk kotak-kotak dari sliding puzzle ini. Jadi kalau kita gambarkan secara teori, misal kita punya 3x3. Nah, ini 3x3 kan. 3x3 ini biasanya akan disimpan ke dalam sebuah array. Jadi 3x3 disimpan ke dalam array satu dimensi. Karena array yang di Unreal itu hanya array satu dimensi, jadi kita harus membuat array satu dimensi itu agar bisa kita olah sehingga seperti sebuah grid yang terdiri dari baris dan terdiri dari kolom. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa melakukan penggunaan modulus, mod, and, dan divide. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, misal kita mau buat kotak 3x3 ini, maka yang kita perlu lakukan adalah misal array satu dimensinya indeksnya ke 0, yang ini. Maka ketika 0 dibagi pembaginya, misal kita bikin pembaginya sama dengan 3. Kenapa kita bagi sama dengan 3? Karena kita mau coba misal mau bikin 3x3. Kalau misalnya mau bikin 4x4, berarti pembaginya kita rubah jadi 4x4. Nah, kalau misalnya pembaginya 3, kalau 0 dibagi 3, dia bakal dapat 0. Sedangkan kalau 0 di mod 3, dia akan dapat juga 0. Nah, posisi ini kita bisa pakai, jadi untuk modnya ini kita pakai untuk mendapatkan kolom. Sedangkan posisi yang menggunakan div ini kita pakai untuk baris. Jadi ketika posisi 0,0 berarti akan ada kotak 1 di sini. Nah, ketika posisi di 1 ini, berarti ketika 1 dibagi 3 sama dengannya 0. Sedangkan 1 di mod 3 itu sama dengannya 1. Maka kita akan dapatkan posisi kotak yang ada di sini. Atau indeks ke 1. Dan seterusnya. Jadi ketika sampai sini, berarti ini indeks ke 0, 1, 2, dan yang ini indeks ketiga. Ketika dapat 3, 3 dibagi 3 sama dengannya 1. Sedangkan 3 di mod 3, maka dia dapat 0. Maka dapat kotak yang sini. Jadi itu konsepnya sehingga kita bisa bikin seolah-olah satu dimensi ini bisa untuk berubah menjadi sebuah baris dan menjadi sebuah kolom. Nah, kita akan langsung ke pembuatan di dalam Unreal Engine-nya. Ya, jadi untuk pembuatan grid-nya untuk video kali ini, kita akan buat dua objek yang berupa pawn. Dengan tujuan ketika kita menggunakan objek pawn, nantinya kita dapat mengendalikan objek tersebut. Jadi
Yang perlu kita lakukan adalah kita klik kanan, kemudian kita pilih blueprint class, kemudian kita pilih PAL. Ini misal kita beri nama, karena ini blueprint, jadi kita kasih bp underscore sliding puzzle. Nah, ini ketika kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan melakukan pembuatan grid-nya itu di dalam construction script ini. Jadi bagi yang belum terlalu kenal terkait Unreal Engine, construction script ini mengizinkan kita misal menambahkan sebuah komponen ke dalam objek ini, sehingga ketika kita compile, otomatis komponen-komponen itu dapat kelihatan di bagian viewport ini. Jadi, misal karena kita saat ini untuk video kali ini kita perlu membuat grid yang 3x3, maka kita perlu melakukan perulangan. Berarti kita menggunakan for loop. Nah, kita akan menggunakan for loop ini. Kalau 3x3, kita akan menggunakan dari 0 sampai 8. Jadi total ada 9 kotak yang akan kita buat. Jika kalian ingin memodifnya suatu saat nanti, akan lebih baik jika last index ini kita jadikan sebuah variabel. Hingga kita kasih misal variabelnya adalah square count. Jadi jika kalian mau edit, kalian bisa edit-edit dari variabelnya ini. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan lagi adalah setiap kali iterasi di dalam loop, kita akan melakukan penambahan static mesh komponen. Jadi kita add static mesh komponen. Ya. Yang pertama, di sini yang kita perlu buat adalah kita kasih tahu apa sih static mesh yang ingin kita tampilkan. Kita ingin menampilkan misal untuk sederhananya kita pakai ini 1m3. Jadi kita pakai. Dan yang selanjutnya adalah kita kasih tahu posisi atau letak di mana kotak ini akan ditaruh ke dalam viewportnya kita. Jadi kita akan pecah relative transformnya. Jadi kita klik kanan, kemudian kita split. Jadi otomatis akan terdapat 3 buah pin baru, yaitu relative transform location, relative transform rotation, dan relative transform scale. Nah, kita dapat untuk menentukan lokasinya, kita akan menggunakan relative transform location ini. Jadi, kita akan menggunakan konsep yang tadi. Jadi, dari index, kita akan bagi, dan yang satunya lagi, kita akan mod, jadi persen. Di sini untuk pembaginya, kita akan jadikan sebuah variabel sehingga kita dapat rubah-rubah ke depannya tanpa perlu lewat construction script ini. Jadi kita akan rubah jadi variabel yang di sini aku akan beri nama square divide. Sedangkan yang ini aku akan beri nama sepertinya nggak perlu. Jadi kita akan menggunakan satu pembagi aja. Jadi pembaginya kan karena sama. Jadi square divide-nya kita dapat pakai untuk sebagai modulus dan sebagai pembagi. Ini. Nah, ketika kita compile, pastikan square divide-nya karena kita mau membentuk 3x3, maka kita akan ganti default value-nya jadi 3 di bagian kanan sini. Nah, setelah itu, yang perlu kita lakukan adalah dari relative transform ini kita akan membuat sebuah vektor, make vektor. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah karena pembagi ini dipakai untuk row, sedangkan square divide ini untuk column. Jadi row-nya kita akan pasangkan ke Z karena untuk sebagai baris. Sedangkan untuk kolomnya kita akan pakai X.
Jadi ini udah jadi untuk yang pertama. Jika kita compile, kita akan lihat hasil viewportnya seperti ini. Kita lihat cuma hanya satu kotak yang muncul. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita tidak memberikan jarak pada tiap kotak yang sudah kita buat. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah objek-objek ini sebelum kita jadikan sebuah vektor, kita perlu kasih di bagian pertama dari kolom dulu. Jadi dari kolom kita harus kalikan dengan spacing atau jarak. Jadi kita jadikan ini sebuah variabel, kita kasih nama spacing. Ini untuk variabel yang tidak terpakai akan saya hapus. Nah, untuk variabel spacing ini kita bisa memberikan jarak. Misal aku mau berikan jarak 125. Nah, ini yang kita akan jadikan sebagai vektor. Dan ini kita lakukan juga untuk ini pembuatan yang row-nya juga. Jadi kita akan jadikan seperti ini, dan jika kita compile, otomatis dia akan membentuk 3x3. Tapi jika kita perhatiin, pembuatan jika untuk row-nya, jika kita kasih total 125, maka dia akan membentuk baris barunya bukan di bawah, tetapi ke atas. Jadi dia tidak membentuk baris semakin indeksnya semakin besar, dia bukan semakin ke bawah, tapi dia semakin ke atas. Nanti akan untuk codingannya akan jadi lebih sulit. Jadi akan lebih baik jika kita kalikan -1. Jadi untuk spacingnya kita akan kalikan -1 untuk pemberian sebuah row-nya ini. Ya, jadi kalau sudah dikalikan 1, nah otomatis objeknya akan cenderung menghasilkan objek yang di bawah, ke bawah. Kita bisa lihat perbandingannya jika kita kali 1 atau positif, dia akan membentuk ke atas. Jadi ini kalau ke atas, kalau sedangkan dikalikan -1, dia akan ke bawah. Ya, ke bawah. Lalu setelah kita membuat sebuah objek static mesh component, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita harus simpan static mesh ini ke dalam sebuah variabel, sehingga sewaktu-waktu kita dapat mengakses kotak-kotak yang sudah kita buat. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah kita akan buat sebuah variabel, promote to variable, kemudian kita beri nama, misal box puzzle. Nah, box puzzle ini karena kita mendatangkan sebanyak 9 objek, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita rubah dari yang awalnya cuma single variable, kita rubah jadi sebuah array. Jika ada error seperti ini, kita pilih change variable type, dan otomatis variabelnya akan berubah jadi array. Sedangkan yang ini, yang bermasalah kita hapus saja, kemudian kita tambahkan yang baru, add unique. Oh salah, bukan, tapi add. Nah, add ini, nah ini kita tambahkan box puzzle kita ke dalam variabel ini. Jadi sekarang semua objek yang kita sudah datangkan menggunakan add static mesh component sudah tersimpan ke dalam variabel box puzzle. Nah, yang selanjutnya adalah kita perlu memberi tulisan sehingga kita tahu kotak ini miliknya siapa. Kita perlu membuat variabel. Misal kita beri nama puzzle dan kita ganti variabelnya berubah jadi integer. Jadi kita kasih variabel ini
isi dari angka-angka yang ingin kita gambar. Jadi karena kita membuat 3 kali 3 jadi total 9, jadi kita tambahkan 9 array elemen ke dalam variabel ini. Dan kita isikan, kalau aku akan menggunakan 1, 6, 5, 7, 3, 8, 0, 4, dan 2. Jadi itu setelah kita buat array elemennya ini, kita akan pakai untuk menambahkan angka ke dalam objeknya ini. Kita akan gunakan, untuk sederhananya, kita akan pakai yang namanya add text render component. Nah, untuk add text render componentnya ini sendiri, kita bisa seperti tadi, kita split dulu. Kemudian untuk transform location-nya, kita akan menggunakan make vector. Nah, setelah kita datangkan make vector ini, seperti tadi ketika mendatangkan static mesh, berarti untuk yang row jadikan Z, dan yang kolom kita jadikan X. Dan kita coba compile dulu. Kita lihat angkanya nggak kelihatan, atau tulisannya nggak kelihatan. Tapi sebenarnya dia tuh sudah datang, atau sudah dipanggil, namun berada di dalam kotak yang sudah kita buat. Hal ini disebabkan karena kita tidak memberikan nilai Y. Nah, kita harus kasih nilai dari Y-nya ini sehingga dia tidak berada di dalam kotak yang kita buat. Jadi kita buatkan ini jadi sebuah variabel dan kita beri nama distance text Y. Nah, ini kita bisa kasih jarak atau membuat tulisannya agak menjorok ke depan. Jadi misal kita kasih nilai 60. Jadi otomatis tulisannya akan keluar. Namun tulisannya rotasinya masih ada yang salah. Jadi kita perlu merotasikan dia. Karena yang perlu kita rotasiin adalah sumbu Z ini. Kita mau rotasikan dia terhadap sumbu Z. Jadi pada bagian X-Text Render Component, di bagian Relative Transform Rotation, kita akan berikan dia Z-nya rotasi sebanyak 90 derajat. Sehingga otomatis dia akan keluar sekarang. Nah, sebelum kita mengurus nilai dari tiap teks render ini, kita harus perbaiki dulu tulisan dari teksnya ini. Jika kita perhatiin kalau misalnya tulisannya semakin panjang, atau kalau misalnya angkanya kita 1, mungkin dia akan berada di pas di tengah. Tapi ketika dia sudah berupa 2 digit, dia akan geser ke kanan dan tidak di tengah. Kita bisa memperbaiki ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara di bagian construction script-nya ini kita akan buat sebuah tambahan. Jadi kita akan datangkan puzzle. Jadi kita cek isi dari tiap datanya yang ingin kita tambahkan. Jadi kita get. Nah, untuk setiap data yang ingin kita masukkan ke dalam tiap text render, kita akan cek mulai dari indeks ke 0. Nah, ini kita akan rubah menjadi sebuah string sehingga kita bisa menggunakan menggunakannya ini sebagai yang pertama sebagai pengisi dari text render, dan yang kedua bisa digunakan sebagai pengecekan apakah jumlahnya 2 digit atau 1 digit. Jadi setelah kita ganti jadi teks, kita akan simpan dulu ke dalam sebuah variabel. Jadi kita promote to variabel dan kita beri nama misal text box. Nah, ini
Untuk inputnya kita akan jadikan ketika kita setelah menambahkan box puzzle, kita akan memproses data yang di sini terlebih dahulu. Nah, setelah ini yang perlu kita lakukan, kita perlu menambahkan satu variabel lagi. Kita beri nama, misal minus distance x. Kita akan rubah variabelnya bukan jadi array tapi single. Nah, minus distance x ini kita akan dapatkan setnya. Kita pilih set. Di sini kita akan set mulai dari 0. Variabel ini akan kita gunakan untuk mencari atau menentukan seberapa banyak sih pergeseran dari tulisan yang ingin kita tampilkan. Jadi untuk penggunaannya kita perlu mengakses menggunakan for. Jadi for loop, kita pilih for loop. Kemudian indeksnya kita mulai dari 0. Karena kita sepertinya nggak perlu pakai 0, kita akan gunakan dari 1 sampai panjang dari teks tersebut. Jadi kita dapatkan text box-nya, kita get, kemudian kita akan ganti dia jadi toString. Setelah itu, kita akan cari panjangnya dengan cara kita panggil function len. Nah, dengan function len ini kita bisa tahu berapa banyak sih digit atau karakter yang ingin kita tampilkan. Nah, panjang dari karakter ini akan kita jadikan sebagai last index dari loop-nya kita. Nah, setelah jadi, maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu membuat setiap kali ada perulangan, maka variabel dari minus distance x ini akan kita kurangi sebanyak 5. Misalnya aja seperti itu. Jadi kita ambil minus distance x-nya, kemudian kita kurangi 5. Ya, seperti ini. Nah, hasil dari ini kita akan pakai untuk mengisi nilai vektornya kita yang float ini. Jadi bukan hanya cuman kolom ini saja, tetapi hasil dari kolom ini kita akan tambahkan dengan minus distance x ini. Nah, sehingga jika kita pasangkan ke x, ketika loop selesai, maka complete exact pin ini akan jalan. Sehingga dari complete ini kita akan pasangkan ke add text render component. Sehingga ketika kita compile, maka tulisannya akan bergeser sebanyak jumlah angka atau karakter yang kita inputkan. Jadi setelah kita melakukan penambahan text render component ini, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah sama seperti box puzzle, yaitu kita harus menyimpannya ke dalam sebuah variabel, sehingga nantinya ketika dalam pembuatannya kita bisa mengakses text render yang sudah kita buat, sehingga kita akan tambahkan lagi variabel. Kita buat melalui variabel yang ini saja. Jadi kita beri nama text puzzle. Nah, text puzzle ini kita akan sesuaikan karena return value-nya adalah text render component. Jadi kita akan cari variabelnya text render component. Kita pilih yang object reference dan kita jadikan dia sebagai array. Sehingga kita akan panggil text puzzle-nya, kemudian kita add. Dan kita simpan return value-nya ke dalam variabel text puzzle. Dan yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah teks yang mau kita pasang itu angkanya 0 atau enggak. Soalnya kalau untuk sliding puzzle
pastinya ada satu kotak atau satu box ini yang tidak kelihatan. Jadi kita bikin pengecekan menggunakan text box ini, apakah isinya sama dengan 0 atau tidak. Jadi kita panggil max literal text. Kemudian kita isi dia 0. Jika hasilnya ternyata sama dengan 0, maka yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan atau menyembunyikan text render dan box collision static mesh komponennya kita. Jadi ketika hasilnya 0, maka kita perlu memanggil yang pertama text puzzle, yang kedua adalah text box kita. Oh, bukan yang ini, tapi box puzzle yang ini. Nah, kita dapatkan indeks keberapa sih yang mau kita sembunyiin. Nah, ini kita panggil get. Nah, untuk indeksnya berarti indeks dari loop yang kita buat di sini. Jadi, kita tarik dari loop ke sini. Dan yang satunya kita juga lakukan untuk text puzzle, kita get. Kemudian kita tarik ke loop indeks ini. Nah, untuk tiap data yang ternyata isinya 0, maka kita akan rubah dia, set visibility-nya berubah menjadi tidak terlihat. Jadi new visibility-nya kita bikin false. Kita lakukan juga untuk yang text puzzle. Jadi kita set visibility, kita rubah jadi false juga. Maka ketika kita compile dan kita lihat, maka akan terlihat bahwa kotak yang di sini itu kosong. Sedangkan kalau misalnya ternyata teks yang ingin ditampilkan bukan 0, maka yang perlu kita lakukan adalah kita akan set text. Ini jika tidak nampak, maka yang perlu kita lakukan, kita tarik dari text render komponennya ini. Return value-nya kita tarik, set text. Nah, ini kita bisa pilih yang set text ini. Kita pasangkan dengan false. Dan yang terakhir adalah untuk value-nya kita isi dengan text box variabel yang sudah kita buat. Ya, ketika kita compile, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi itu untuk pembuatan sebuah grid sederhana yang kita akan pakai untuk di video selanjutnya, yaitu untuk pembuatan sliding puzzle-nya ini. Jadi untuk yang video ini, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.